Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maiz Waid Ansori, mahasiswa program Pasca Sarjana Ekonomi Syariah, Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon, tahun angkatan 2025-2026. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Desain Penelitian Kuantitatif dengan dosen pengampu Bapak Dr. Budi Manfaat MSI. Izinkan kami Pak men-share materi presentasi kami yang kami kerjakan mengenai tentang desain penelitian ataupun proposal tesis dari metodologi penelitian kuantitatif. Baik, penelitian yang akan saya teliti adalah mengenai analisis pengaruh rasio keuangan fundamental dan rasio keuangan syariah terhadap indeks harga saham individu. Saya melakukan penelitian ini dengan objek penelitian pada Bank Umum Syariah (BUS) yang sudah listed buy di Bursa Efek Indonesia ataupun sudah melantai di Bursa Efek Indonesia, sudah IPO (Initial Proffering Order), yaitu Bank Syariah Indonesia, Bank BPD Syariah yaitu Bank Panin Dubai Syariah, dan Bank BTPN Syariah. eh saya akan menyajikan tentang bagaimana latar belakang penelitian, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, kemudian bab 1, bab 2, dan bab 3 dari proposal tesis mengenai analisis pengaruh rasio keuangan fundamental dan rasio keuangan syariah terhadap indeks harga saham individu. Bapak Budi yang saya hormati, Pak, izin kami melakukan penelitian ini dengan latar belakang yang pertama, peran vital dan pertumbuhan Bank Umum Syariah itu sendiri. Bagaimana perbankan syariah sekarang sudah menyentuh 1.000 triliun aset dari Bank Umum Syariah di Indonesia, data dari KNKS, Komite Nasional Keuangan Syariah. Yang kedua, menjadi indikator kinerja kunci dari perbankan syariah itu sendiri. Karena saham merupakan representasi dari selama 1 tahun kinerja bank syariah, itu portofolio ataupun peran serta dari masyarakat ataupun stakeholder yang menanamkan saham di bank syariah itu sendiri kita bisa lihat. Yang ketiga, mengenai kesenjangan penelitian. Kesenjangan penelitian ini diimplikasikan kalau kita bicara tentang perbankan syariah itu baru sedikit yang sudah live studied by di Bursa Efek Indonesia. Jadi hanya beberapa. Yang pertama adalah Panin Dubai Syariah, kemudian ada Bank BTPN Syariah, dan ada Bank Syariah Indonesia yang merupakan merger dari beberapa bank BUMN khususnya di Bank Syariah. Nah, rumusan masalahnya bagi saya adalah bagaimana rasio keuangan itu berdampak signifikan atau tidak terhadap harga saham bank syariah itu sendiri. Bagaimana uh, meneliti pengaruh dari variabel rasio fundamental dan keuangan syariah, dan bagaimana perbandingan signifikansi antara bank syariah yang terkemuka. Pertanyaannya adalah, yang pertama, bagaimana pengaruh rasio keuangan fundamental, misalnya EPS. EPS itu adalah earning per share. Yang kedua ada PER, yaitu price earning ratio. CR adalah cash ratio, dan ROE, return of equity, terhadap indeks harga saham individu pada BSI, BPD Syariah, dan BTPN Syariah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pengaruh rasio keuangan syariah, misalnya rasio bagi hasilnya, rasio pembiayaannya, rasio aktiva produktif syariahnya terhadap indeks harga saham itu sendiri. Bagaimana terjadikan volatilitas dari harga saham itu mengalami kenaikan, increasing rate ataupun decreasing rate. Nah, kita bisa analisis dari rasio-rasio keuangan itu. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan signifikan dalam pengaruh rasio keuangan fundamental terhadap indeks harga saham individu dari 3 bank umum syariah yang akan saya teliti. Yang keempat, apakah terdapat perbedaan signifikan antara pengaruh rasio keuangan syariah terhadap indeks harga saham individu dari bank umum syariah itu sendiri. Dan yang kelima adalah sejauh mana rasio keuangan itu baik fundamental maupun syariahnya memiliki pengaruh dominan terhadap indeks harga saham individu pada masing-masing bank umum syariah. Nah,
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis studi komparatif rasio keuangan fundamental dan rasio keuangan syariah terhadap indeks harga saham individu dari masing-masing bank umum syariah yang akan saya teliti. Manfaatnya dalam penelitian ini adalah memperkaya literatur keuangan syariah dan pengembangan model penilaian saham. Yang kedua, menyoroti peran serta keuangan syariah dalam prediksi harga saham individu. Dan yang ketiga, mengisi kesenjangan studi komparatif antar bank syariah. Karena menurut saya bank syariah di Indonesia itu masih tertatih-tatih untuk bisa masuk ke Bursa Efek Indonesia, dan sahamnya juga masih sangat rendah harganya dibandingkan dengan perbankan konvensional maupun uh, perbankan yang lainnya. Bagi investor, ini menjadi pengambil keputusan saham syariah yang lebih terinformasi dan rasional. Bagi manajemen bank sebagai wawasan strategis untuk peningkatan kinerja dan komunikasi pada investor. Bagi OJK, KNKS, dan Bank Indonesia menjadi data empiris untuk perumusan kebijakan dan pengembangan ekosistem keuangan syariah itu sendiri. Ruang lingkup yang akan saya teliti yaitu 3 bank umum syariah, Bank Syariah Indonesia, Bank Panin Dubai Syariah, Bank BTPN Syariah. Variabel penelitiannya adalah mengenai rasio fundamental terdiri dari IPS, PER, CR, dan ROE. Jadi 4 variabel rasio keuangan ini. Rasio syariahnya terdiri dari bagi hasil, pembiayaan, aset, produktif syariah. Dari keseluruhan variabel-variabel yang saya teliti itu saya dapatkan datanya dari data sekunder, dari laporan keuangan ataupun annual report, financial report dari Bank Umum Syariah itu sendiri periode tahun 2020 hingga 2025. Yaitu selama 5 tahun periode ini akan saya teliti. Dengan metode analisa adalah kuantitatif menggunakan analisis regresi data panel dan uji statistik deskriptif yang relevan. Tinjauannya adalah bagaimana harga saham itu sangat volatilitasnya sangat cepat sekali. Bagaimana pengaruh dari internal perusahaan itu sendiri dan pengaruh dari eksternal, yaitu policy dari pemerintah itu sendiri. Kita menganalisis fundamental. Menurut Latifah dan Suryani tahun 2020 mengatakan analisis yang menilai intrinsik suatu perusahaan berdasarkan data keuangan dan kondisi ekonomi makro. Nah, itu analisis fundamental. Sedangkan analisis teknikal yaitu pendekatan yang lain berfokus pada pola pergerakan historis dan volume transaksi untuk produksi. Jadi kita memprediksi bagaimana economic growth kita ke depan seperti apa, kemudian mengcombine antara analisis teknikal dan fundamental itu menjadi pertimbangan investor untuk membeli saham bank syariah itu sendiri. Motivasi bagi investor syariah adalah bagaimana memperkecil yaitu risiko dari loss gain ataupun keuntungan yang hilang dari pembelian saham syariah itu sendiri. Kemudian prioritas utama bukan hanya tentang keuntungan finansial, tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai etis. Nah, ini variabel yang akan saya teliti, Pak. Ada EPS, earning per share, yaitu laba per sahamnya secara parsial berpengaruh negatif. PER itu adalah price earning ratio, menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. CR adalah cash ratio, berpengaruh terhadap likuiditas perbankan syariah. Dan ROE yaitu return of equity, yaitu bagaimana total pendapatan yang diterima dari total pendapatan yang diterima, revenue yang diterima dari total modal gitu kan. Nah, uniknya bank syariah itu memiliki karakteristik unik. Yang pertama sebagai patuhan terhadap prinsip syariah, indikator komprehensif dari menunjukkan profitabilitas bank syariah itu sendiri, bagaimana mengukur keselarasan antara operasional bank dan nilai etis syariah. Kemudian rasio keuangan itu mencerminkan dari kinerja keuangan bank syariah itu sendiri. Dan hasilnya itu adalah menjadikan sebuah bahan ataupun material bagi seorang investor untuk mengambil tindakan membeli saham bank syariah atau tidak, itu dari hasil kajian ini. Adapun studi-studi terdahulu, saya menemukan penelitian dari Rahma Dewi dan Abundati tahun 2018 menemukan pengaruh price earning ratio memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap harga saham, sementara earning per share, cash ratio, dan return of equity berpengaruh negatif atau tidak signifikan terhadap perusahaan di bidang otomotif. Kalau Pasar Ibu itu meneliti tentang
debt to equity ratio, return of equity, dan asset growth itu berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Jadi price book value dari perusahaan itu sendiri. Kemudian Malik pada tahun 2017 adanya signifikansi pendapatan dan motivasi dalam pengaruh minat investasi di pasar modal syariah. Nah, desain penelitiannya menggunakan kuantitatif berfokus pada pengujian hipotesis dan analisis dengan hubungan kausal antara variabel-variabel. Jadi saya meneliti pengaruhnya itu ada tidaknya pengaruh H0 dan H1-nya itu yang akan saya teliti. Metode analisisnya adalah analisis regresi pada data panel diterapkan untuk menguji pengaruh rasio keuangan fundamental dan syariah terhadap indeks harga saham individu secara komparatif. Sumber datanya saya diperolehkan dari Bursa Efek Indonesia mengenai info harga saham, kemudian laporan keuangan publikasi Bank Syariah itu sendiri di website perbankan masing-masing. Teknik pengumpulan datanya adalah dilakukan secara sekunder, memanfaatkan informasi yang telah disedia, yang telah dipublikasikan, yang sudah diaudit oleh auditor baik internal maupun eksternal dari Bank Umum Syariah itu sendiri. Nah, variabel dependennya terikatnya adalah indeks harga saham individu itu sendiri, Pak. Kemudian variabel independennya ada 7. Ada fundamental keuangan, ada IPS, ada PER, ada CR, dan ROE. Rasio keuangan syariah adalah rasio bagi hasil, rasio pembiayaan, dan rasio aset produktif syariah. Kemudian saya melakukan analisis uji normalitas, uji regresi data panel, uji hipotesis, dan analisis komparatif. Nih, uji hipotesis itu saya menguji hipotesis simultan, uji F, dan uji parsial, uji T untuk menentukan signifikansi pengaruh variabel independen secara bersamaan dan individu. Nah, eh, demikian Bapak yang bisa saya sampaikan mengenai proposal tesis saya mengenai desain penelitian kuantitatif yang akan saya teliti mengenai tentang analisis pengaruh rasio keuangan fundamental dan rasio keuangan syariah terhadap indeks harga saham individu. Studi komparatif terhadap Bank Syariah Indonesia, BPD Syariah, dan BTP Syariah. Kiranya demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.